menurut informasi Pak Ustadz, untuk menjaga antibodi kita di antaranya satu, kita aktivitasnya memang harus ada waktu sedikit beraktivitas, siang dari berjemur untuk membakar kalori kita, kemudian juga hal-hal yang lain menguatkan fisik kita. Kita jangan istirahat terus tidur terus, jangan, bahaya. Jadi harus aktivitas apapun. Alhamdulillah Ustaz, di lingkungan kita ini para senior kita yang sudah pernah tugas ini punya aktivitas Jumat bersih. Setiap Jumat itu bersihkan dengan masjid kita. Alhamdulillah kita ini clear betul. Insya Allah Pak Haji Madin disinfektan yang juga rutin. Jadi setiap saat Mas Pandi juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan bapak berikhtiar. Untuk itu kita doakan orang tua dari Ustaz Dr. Haji Mabini dan Ustaz Makais, nanti Ustaz Dr. Haji Fukai Rahman mengajukan doa, kita baca Fatihah pula. Saudara kita yang sedang isolasi mandiri diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Insya Allah dengan ikhlas itu plong itu tidak ada yang menjadi menggondeli dirinya. Ikhlas itu semua Allah sudah takdirkan, dan mudah-mudahan kita dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya wa ala muslim wa la fadl Mustafa sayyidina Rasulullah. Syarillahil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang Dr. Haji Fukai Rahman untuk memberikan tausiah, dan nanti silakan jamaah yang ingin bertanya, berdiskusi terkait dengan tematik topik yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kajian. Bagi yang ingin bergabung di Zoom di 311 8110076. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta para pengurus, yang saya muliakan para asatidz, alim ulama dan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita hadirkan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Oleh sebab dengan syukur ini adalah sebagai tanda, bukti dan nyata bahwa kita merasakan kita sebagai makhluk, kita memaknai diri kita sebagai makhluk ini adalah hamba.
hamba yang senantiasa perlu untuk muqarabah, mendekatkan secara rohani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang di dalam hidupnya tidak memaknai aktivitasnya sebagai ibadah, nah itu bukan abdul, ya, itu bukan abdul, hamba. Karena orang yang merasakan, memahami, menyadari, memaknai dirinya dan aktivitas kesehariannya adalah ibadah, itu adalah makhluk, itu adalah hamba, abdul, ya. Dalam bahasa agama itu Bapak, abdul itu adalah orang yang pandai untuk berlaku ihsan di dalam hidupnya. Ya, ada yang bernama ihsan. Nah, ihsan itu kalau kita lihat adalah definisinya itu berangkat dari ibadah mahabbah vertikal kepada Allah. Entah budallah atau innaka tarah, fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang hamba, seorang abdul itu yang manakala di dalam ibadah-ibadah vertikalnya, bahkan di dalam aktivitas kesehariannya, itu senantiasa melihat dan menyaksikan bahwa Allah bersama dengan dirinya. Ya, bahkan di dalam masjid itu banyak di masjid kita lihat ada tulisan u'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu satu keyakinan. Nah, keyakinan mana yang dimaksud? Keyakinan adalah kita merasakan bahwa Allah bersama dengan diri kita. Saya kira pintu ibadah secara esensi di situ. Ya, pintu beribadah secara hakiki ada pada merasakan tadi. Merasakan bahwa Allah bersama dengan diri kita. Ya, Mbak ya. Jadi syukur kita kepada Allah, kita hadir bersama di tempat ini pada subuh hari ini. Semoga kehadiran kita ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, di masa pandemi, di masa Covid ini, salah satu yang kita harapkan apa nih? Hadirnya kita di masjid, imun bertambah, imun meningkat, ya enggak Pak? Iya kan? Kenapa? Karena imun itu kan merasakan itu. Orang yang itminanul qalbi, yang hatinya tenang, sejuk, tidak galau, tidak gusar. Nah, inilah indikator yang bisa meningkatkan imun seseorang. Perasaan bahagia, perasaan gembira. Dan hakikat perasaan gembira itu adalah ada pada hati. Merasakan ketenangan. Dan ketenangan yang paling hakiki adalah ketenangan kepada perasaan dekat kepada pencipta alam semesta. Kalau kepada manusia banyak kecewanya, Pak. Iya kan? Iya. Jadi di masjid itu menambah imun. Ya. Nah, ini bagaimana dengan anjuran, perintah untuk, apalagi saat ini Bapak-bapak PPKM berlaku di Jawa Bali. Ya. Bahkan sampai-sampai salah satu poinnya itu untuk masjid. Waduh, ini bertentangan dengan konsep imun. Gitu ya Pak. Nah, sekarang menurut hemat saya, masjid jangan dijauhi. Justru masjid kita perlu dekati, tetapi prokes sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua DKM Pak Haji, bahwa protokol kesehatan, nah ini perlu yang dijaga. Apalagi kita dari rumah jalan ke masjid itu kan bergerak, menggerakkan otot, menggerakkan badan. Ya, kehidupan itu adalah bergerak. Sebagaimana kita bernafas itu adalah gerak. Ketika orang sudah berhenti
bergerak, maka sesungguhnya ia sudah berhenti bernafas. Iya kan? Tinggal tunggu ajalnya ya. Jadi kehidupan itu adalah tanafus, adalah bernafas. Bernafas itu adalah bergerak. Jadi jalan ke masjid, jalan kaki ke masjid itu sudah satu bentuk gerak olahraga. Ya, saya kira semua ini dalam rangka kita menghadirkan rasa bahagia, rasa sejuk di dalam hati sanubari kita masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, masa pandemi, masa Covid, ya, ini melahirkan kecemasan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, ada sebuah ungkapan di masyarakat kita, tidak usah takut kepada Covid. Takut itu hanya kepada Allah. Satu sisi ungkapan ini ada benarnya, tetapi di sisi lain ungkapan ini menurut hemat saya mengabaikan karakter sifat manusia yang salah satu sifat alaminya itu adalah rasa takut. Iya kan ya Pak? Kalau ada yang mengatakan tidak usah takut kepada Covid, takut hanya kepada Allah saja. Ya, kita lihat dalam beberapa riwayat, dalam beberapa sejarah, ya, para anbiya, para rasul itu merasakan ketakutan, takut kepada situasi suasana, dan itu alami dan itu manusiawi sifatnya. Nabi Musa ketika akan menerima wahyu, dia merasakan ketakutan. Iya kan? Baginda Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama, itu kemudian dalam keadaan perasaan cemas, kembali ke istrinya, ya, menerima wahyu yang sungguh sangat luar biasa. Itu kemudian ada kecemasan dan meminta kepada istrinya untuk menyelimutinya, untuk mendekatnya, agar ada ketenangannya. Tetapi apa yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul itu adalah kekhawatiran, ketakutan yang sifatnya bersifat rohani, yang pada akhirnya setelah ketenangan itu datang, maka justru kebahagiaan, kesenangan, kesejukan, ketenangan batin yang mereka rasakan. Saya kira kita semua pasti pernah merasakan itu, iya kan ya Pak? Jadi sekarang kita datang ke masjid itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan, meminimalisir rasa takut itu. Dengan cara apa? Karena satu-satunya cara Bapak-bapak untuk menghilangkan diri dari perasaan-perasaan yang mengkhawatirkan itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya virus ini sudah masuk ke ruang-ruang kamar tidur kita. Di rumah kita saja itu bisa jadi ada. Tidak mengenal tempat dan ruang lagi saat ini. Orang yang tidak pernah keluar rumah sekalipun itu bisa ditimpakan virus ini. Oleh sebab itu tiada lain saat ini adalah kembali kita kepada Allah. Di dalam Al-Baqarah sudah ayat 155 itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Bapak menarik ayat ini bahwa manusia itu akan senantiasa ditimpakan kepadanya, dicobakan kepadanya perasaan takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, yang itu kemudian bisa mengganggu kestabilan jiwa. Ya, informasi ini kemudian hendaknya disampaikan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ditimpakan kepadanya sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip di matanya negatif, di dalam pandangan matanya itu sesuatu yang mengkhawatirkan, apa yang dianjurkan di dalam ayat 156 surah Al-Baqarah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita semua berasal dari Allah dan pada akhirnya kita akan berpulang kepadanya. Ini membawa kepada ketenangan batin, Bapak. Perasaan menghadirkan, mendekatkan jiwa, hati, pikiran yang itu kemudian akan terus di dalam sikap, aktivitas perbuatan keseharian. Bagaimana nilai-nilai kehidupan ini hendaknya senantiasa dipandang dalam bingkai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya esensinya di sana, ya Pak ya. Jadi ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bagi orang yang ditimpakan kepadanya musibah tidak hanya kematian, tetapi sesuatu yang mungkin kita anggap wah ini musibah. Bahkan bisa jadi Bapak, musibah itu tidak hanya dalam bentuk yang negatif, tetapi kenikmatan, rezeki itu bisa jadi menjadi musibah adanya. Manakala justru nikmat rezeki itu menjauhkan diri kita dari itu. Tapi meskipun penyakit sesuatu yang kita keluhkan di dalam hidup ini, manakala justru itu kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, menurut hemat saya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan ya Pak? Bapak-bapak, sakit itu musibah ya, musibah. Kehilangan musibah ya. Hilang sandal di masjid musibah tidak Bapak-bapak? Musibah ya. Tapi musibah itu tidak seberapa dibandingkan bila saja sandal kita tidak pernah kelihatan lagi di masjid. Kehilangan sandal di masjid itu musibah. Tetapi manakala sandal itu tidak pernah lagi tidak pernah parkir di halaman masjid, nah itu musibah yang sungguh luar biasa. Ya, artinya kita justru menjauh dari COVID ini, justru menjauhkan diri kita dari yang ada. Ini justru perlu untuk kita mendekat diri kepada dia. Yang pasti bapak-bapak di masjid jaga prokes ya. Kalau lagi kurang sehat misalnya ya ini uzur namanya, silahkan untuk di rumah. Jangan sampai kita dalam keadaan sehat walafiat karena kecemasan dan ketakutan itu justru kita tidak datang ke masjid. Di masjid kan juga terjaga prokesnya, iya kan? Ya. Yang pasti COVID di masa pandemi ini adalah tidaklah terjadi kecuali seizin darinya. Segala sesuatu pasti ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pemahaman dasar bagi orang yang beriman dan berakidah, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya ini adalah makhluk Allah. Tidaklah sesuatu terjadi kecuali dengan izinnya. Nah, apa hikmah yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini? Ma khalaqtul jin, apa itu? Tidaklah segala sesuatu itu diciptakan dalam keadaan batil. Ya, tidaklah sesuatu itu diadakan yang ada di dalam kehidupan ini secara batil. Pasti ada hikmahnya. Nah, sekarang COVID-19 ini, Bapak-bapak, negatifnya banyak yang kita bisa rasakan bersama. Ada nggak positifnya? Ada nggak positifnya? Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ada aspek positif yang ada di sana, nah inilah ungkapan dari bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Tidak ada penciptaan sesuatu itu secara batil. Iya kan Pak ya? Coba penyakit itu, innallaha lam yanzil illa lahu syifa, dalam hadis Nabi, bahwa tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali padanya ada penawar obat. Fi kulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, Bapak. Bahkan dalam riwayat yang lain itu dalam setiap saat
kalau nggak salah setahun ini. Ada penyakit baru yang muncul. Iya, ada penyakit baru yang muncul. Nah, mungkin penyakit yang saat ini kita cemaskan bersama adalah COVID ini. Tiada lain sekali lagi adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Merespon segala sesuatu itu dengan cara bertawakal, cukuplah kata Allah baginya. Jadi bertawakal kita kepada Allah cukup bagi Allah atas respon kita ini. Satu keunggulan yang dimiliki oleh orang mukmin, kalau ia ditimpakan kenikmatan maka ia bersyukur. Ajaban li amiril mukmin, menakjubkan orang mukmin. Syukur ia kalau nikmat. Kalau musibah dia bersabar. Syukur maupun bersabar yang hendaknya kita tempatkan di kanan dan kiri itu adalah bentuk dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai wujud dari tawakal ini, saya kira kita banyak mendekat. Salah satu bentuk pendekatan itu adalah banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Karena doa ini adalah silahul muslim. Doa itu senjatanya orang muslim, senjatanya orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa, ini adalah orang sombong. Berdoa itu Bapak-bapak, secara psikologis bisa mengantarkan diri kita kepada yang disebut dengan abdul tadi, hamba. Kenapa? Karena berdoa ini menempatkan diri kita sebagai orang yang butuh, sebagai orang yang menganggap dirinya lemah, tidak punya kekuatan, mengharapkan kekuatan dari luar itu menunjukkan bahwa kita lemah. Dan kekuatan yang paling kita harapkan di dalam hidup ini tentu adalah dari pencipta alam semesta, pencipta, pemilik ruh, pemilik jiwa, pemilik diri, pemilik segala sesuatu yang Allah turunkan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi itu senjata kita. Senjata itu alat bertahan. Nah, bentuk pertahanan itu adalah berdoa kita kepada Allah. Ya, saya kira sangat banyak doa-doa yang telah kita ajarkan, yang telah kita ketahui, yang kita hafal di masjid. Banyak kita mengaminkan doa-doa itu. Ya, kalau sudah seperti itu bentuknya, ya itulah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semoga ketawakalannya kita itu kemudian akan memberikan kebaikan. Kalau toh pada akhirnya apa yang kita khawatirkan bersama, COVID ini tetap menimpa, tetap ya datang kepada orang per orang, maka ini namanya takdir. Takdir yang diawali dengan tawakal kepada Allah, ya, paling tidak positifnya apa Bapak? Tenang kita, sejuk kita, kegalauan, kebesaran itu terkurangi adanya. Bukankah imun itu menurun karena kecemasan yang begitu tinggi? Iya kan? Iya. Jadi banyak-banyak berserah diri, banyak-banyak bertawakal. Saya kira itu menjadi kata kunci. Dan tawakal itu adalah salah satunya doa. Kita bisa belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya, apa kata Nabi Ayub ketika ditimpakan kepadanya cobaan yang begitu besar, yang namanya sakit? Nampaknya tidak ada satu manusia pun yang ditimpakan penyakit lebih besar, lebih ganas, lebih bahaya daripada kepada Nabi Ayub. Ini kita bisa lihat buktinya. Penyakit yang mendera pada fisik tubuh Nabi Ayub alaihissalam ini kemudian menyebabkan apa? Keluarganya menjauh, istrinya bahkan menjauh, anak-anaknya. Semua manusia, ia dikucilkan, ia
jauhkan dari tempat pemukiman masyarakat sehingga ia tinggal sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Bapak-bapak, apa senjatanya Nabi Ayub? Apa senjatanya Nabi Ayub? Doa lagi, berserah diri dan bertawakal kepada pemilik alam semesta ini. Allahumma ya Rabbana massani dur wa anta arhamur rahimin. Coba ini menarik, mungkin kita bisa hafal doanya sama-sama. Suatu saat kalau ada musibah yang menimpa kita, doa ini bisa menjadi salah satu referensi kedekatan diri kita kepada Allah. Ya, ya Rabbana massani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit yang begitu besar, menderat, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba bisa sama-sama. Rabbana massani dur, inni massani dur wa anta arhamur rahimin. Ini jadi ayatnya ini massani dur wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau kita bawa ke dalam doa, Allahumma inni massani dur wa anta arhamur rahimin. Ya, wahai Tuhanku, saya ditimpa cobaan yang begitu besar, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya minta kesembuhan. Apa jawab Allah atas doa itu? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi. Kata Allah bahwa kami menjawab doanya Nabi Ayub itu, lalu kami singkap. Bapak, bukan hanya sekedar menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub, tapi disingkap, semua diangkat. Rasa sakit sekecil apapun dari rasa sakit yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub, Allah hilangkan semua. Bisa jadi ada orang sembuh, tapi bekas-bekasnya masih ada. Gitu ya Pak. Ya. Rasa-rasa sedikit sakit itu masih ada. Paling tidak bekas. Nah ini penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam itu semuanya Allah hilangkan. Disingkap semua. Ya. Namun kemudian kita setiap kali juga berdoa, ya Pak ya. Tapi kita merasa bahwa doa ini kok seolah-olah tidak dikabul ya. Seolah-olah tidak dikabul. Yakinlah bahwa Bapak ketika kita berdoa Allah akan mendengar. Mungkin perasaan kita saja yang belum merasa diijabah. Pasti ada. Kalau sekarang belum, besok mungkin, pekan depan mungkin, yang akan datang insya Allah. Kalaulah apa yang kita keluhkan itu belum ada tanda-tanda kebaikan, mungkin di sisi yang lain ada kebaikan yang lebih baik kita bisa dapat. Ini berpositif thinking namanya. Ya, berpositif thinking di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon, ya, menghadirkan positif. Tadi Pak Haji Hamim itu menyebutkan beberapa langkah-langkah untuk kita menghindari COVID ini. Ya, saya kira salah satunya adalah husnuzon terhadap segala sesuatu. Ya, menghilangkan kecemasan, menghilangkan ketakutan. Bapak-bapak, ini terkait dengan doa. Apa doa yang seringkali kita baca? Yang setiap saat kita baca apa? Apa doa untuk menghindarkan diri dari COVID ini? Perasaan cemas, perasaan takut ini agar hilang, terminimalisir, apa? Doa yang seringkali kita baca? Bapak-bapak, ada doa yang setiap saat kita baca, tidak berhenti kita baca, ya, yaitu doa Al-Fatihah. Setiap orang yang membaca doa itu biasanya di mana-mana yang namanya taklim, yang namanya majelis taklim, ya, itu umumnya mengawali dengan Al-Fatihah. Kalau tidak di awal, bisa jadi di akhir. Apalagi yang namanya tahlil ya. Kita memilih kepada para wali, kepada nabi, orang-orang soleh, kepada orang tua, kepada alim ulama, guru-guru kita, orang-orang seluruh kaum muslimin, kita bacakan Al-Fatihah.
Al-Fatihah yang terdiri atas 7 ayat, diturunkan di kota suci Mekah. Al-Fatihah kita baca di setiap waktu sholat. Sehingga surah Al-Fatihah ini Bapak-bapak yang perlu kita pahami bersama, yang kita perlu sadari bersama, apa rahasia di balik pembacaan surah Al-Fatihah terhadap implikasi kehidupan aktivitas di dalam keseharian kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan lewat begitu saja. Iya kan ya Pak? Al-Fatihah itu bermakna pembuka. Kenapa? Karena dia sebagai pembuka dari kitab suci Al-Quran. Nah, Imam As-Suyuti itu menyebutkan ada 25 nama terhadap surah Al-Fatihah karena begitu besarnya syarat kandungan di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan di dalam tafsir Al-Kasyaf itu menyebutkan ada 30 nama terhadap surah Al-Fatihah. Nah, salah seorang ulama Ibnu Taimiyah itu menyebutkan tentang surah Al-Fatihah juga. Jadi rata-rata menyebutkan para ulama tafsir ya menyebutkan bahwa di antara nama-nama surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Apa itu? Ibu Al-Quran, gitu ya. Ibu itu kan sumber, ya salah satu sumber motivasi di dalam kehidupan ini. Iya kan? Bapak apa Ibu? Saya kira Ibu yang lebih dekat ya bagi seorang anak. Iya. Ini menunjukkan bahwa ibu ya itu bagi seorang anak segala-galanya. Bagi seorang bayi, bagi seorang anak kecil. Nah, Al-Fatihah itu kandungan dari seluruh kitab suci Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah juga nama lainnya adalah Sab'ul Masani. Apa itu Sab'ul Masani? 7 ayat. Masani itu juga bermakna pujian kita kepada Allah. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Fatihah ada 7 pujian. Nama lainnya adalah Suratul Alhamd, Suratul Hamdi, karena diawali dengan Alhamdu. Lalu juga bermakna Al-Kanzu. Al-Kanzu itu harta kekayaan, bisa sebagai tonggak. Bahkan Al-Fatihah itu disebut sebagai Kanzul Arsh. Berdirinya Arsh singgasana Allah itu karena ditopang dengan adanya surah Al-Fatihah. Ya. Lalu kemudian surah Al-Fatihah juga salah satu namanya adalah Asy-Syafi. Banyak namanya Pak. Ya, ada syukur, ada rizq, ya, ada Al-Wafi, ada Al-Kafi. Ya, Al-Kafi itu cukup. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan cukup? Karena kita sholat salah satu rukunnya apa Pak? Membaca surah Al-Fatihah. Surah yang lain sunnah hukumnya. Sehingga membaca Al-Fatihah itu cukup tanpa adanya ayat yang lain. Tetapi ayat yang lain tidak cukup bila tidak ada surah Al-Fatihah. Makanya namanya Al-Kafi. Nah, salah satunya nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Asy-Syafi atau Asy-Syafiyah, penyembuh. Oleh sebab itu Bapak-bapak, di dalam hidup ini kan segala sesuatu menurut hemat saya kita berwasilah. Kita menjadikan apa yang ada di sekitar kita ini, apa yang menjadi perbuatan, apa yang menjadi bacaan, itu sebagai media, sebagai jembatan, sebagai wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sembuh minum obat, itu hanya wasilah, bukan obat yang menyembuhkan. Iya kan Pak ya? Ibadah juga itu adalah wasilah kita untuk mendekat kepada Allah. Bacaan Al-Quran adalah wasilah, membaca doa, berzikir, dan seterusnya. Ini adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebaik-baik wasilah, sebesar-besar wasilah menurut Ibnu Taimiyah ya dan para ulama yang lain adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sudah terwujud di dalam kehidupan keseharian, Bapak. Iya kan? Membaca surah Al-Fatihah. Setiap doa biasanya diawali dengan Al-Fatihah ataukah diakhiri dengan surah Al-Fatihah. Apalagi Bapak-bapak
ketika kita membaca doa itu biasanya ada doa penutup. Allahumma bihaqqil Fatihah, ya kan? Wa bisirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bisyafa'atil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah. Coba Allah. Jadi kemuliaan, ya, seluruh pengharapan, ya, sandaran-sandaran kita ini seolah-olah kepada surah Al-Fatihah itu, mengharapkan kemuliaan, ya, ketinggian kandungan dari surah Al-Fatihah yang menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mencurahkan rahmat di dalam kehidupan diri kita. Dan ini rahasia. Salah satu rahasianya adalah menyembuhkan tadi. Ya kan? Sekarang persoalannya, kenapa kita merasa sekali lagi bahwa doa itu tidak memberi semacam seolah-olah tidak ada manfaat, ya. Kalau kita pikir pada masa saat ini. Tetapi yakinlah bahwa yang namanya doa, yang namanya wasilah pendekatan diri kepada Allah pasti ada kebaikan dan hikmah. Kalau perasaan itu ada, belum datang, ya, belum kita merasa bahwa Allah belum ijabah terhadap doa-doa kita, belum mengabulkannya, bisa jadi Bapak-bapak, bisa jadi karena doa yang kita pintakan kepada Allah hanya sekedar di lisan, di mulut itu, belum sampai kepada menyentuh hati, kalbu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang namanya doa, ucapkan ia secara kalbu, hadirkan ia dengan merasakan, bukan hanya di lisan, bukan hanya lip service, hanya sebagai pengkayaan, ya, pengkayaan terhadap lisan dan mulut agar orang lain percaya, agar orang lain kemudian menerima dan seterusnya. Tetapi yang namanya ucapan itu hendaknya berangkat dari rasa yang itu hadir di dalam hati nurani itu. Apalagi ini bermunajatnya kepada pencipta alam semesta. Seorang hamba dalam sebuah hadis qudsi dari riwayat Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala. Nah, ini kalau ada sami'tu Rasulullah, qala Rasulullah, qala Allah ta'ala, nah ini hadis qudsi. Apa kata baginda Nabi? Mengutip firman Allah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi doa itu terhadap dua, bagiku dan kepada hamba-Ku, kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Wa li 'abdi ma sa'ala. Coba Bapak menarik hadis qudsi ini, bahwa doa itu terbagi dua. Untukku, kata Allah, dan untuk hamba-Ku. Dan apa yang hamba-Ku minta, saya akan berikan kepadanya. Wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang ia pinta, apa yang ia doakan. Fa iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Kalau seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan pujian kepada Allah. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, hamba-Ku telah memuji. Coba Bapak. Fa iza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna 'alayya abdi. Ketika hamba-Ku berkata ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Hamba-Ku telah memuliakan. Ketika seorang hamba berkata maliki yaumiddin, kata Allah majjadani rabbi, majjadani abdi, bahwa hamba-Ku telah meninggikanku, telah memujiku, telah memuliakanku dan seterusnya. Tiga ayat ini semuanya adalah untuk Allah. Ketika tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Ya, hadza bi, ya, hadza baini wa baini abdi
wa li 'abdi ma sa'al. Ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Apa firman Allah dalam ayat ini, dalam hadis ini, bahwa ini adalah antara diriku dengan hamba, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan di ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir ayat, apa kata Allah di dalam hadis ini? Wa li 'abdi ma sa'al. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, dan saya akan berikan apa yang dia minta. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, bahwa surah Al-Fatihah yang kita baca ini adalah semuanya akan berpulang kepada diri kita. Janji Allah, rahasia dalam kandungan surah Al-Fatihah ini, manakala kita membacanya dengan niat bahwa membaca surah Al-Fatihah agar kita sembuh, agar kita ada solusi, agar kita ada jalan keluar dari segala macam peluh ya yang ada di dalam kehidupan kita, insya Allah akan ada jalan keluar. Itu janji Allah, bukan kata saya. Yang pasti, bagaimana meminta agar doa tersebut diijabah, hadirkan doa itu di dalam hati, qalbu sanubari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Iya kan? Janji Allah mengijabah setiap doa yang hambaku minta. Surah Al-Fatihah Bapak-bapak kita baca tadi subuh di malam hari. Sebelum terbit matahari kita sudah berdoa, ya Allah, agar segala macam mara bahaya, musibah, ketakutan, kekhawatiran ini menjauh dari diri. Niatkan seperti itu Bapak. Kembali surah Al-Fatihah di siang hari ketika terik panas matahari, kita baca lagi surah Al-Fatihah 4 kali. Ya kan Pak? 4 rakaat kan? Menjelang sore hari kita baca lagi surah Al-Fatihah. Matahari terbenam kita baca lagi. Sebelum datang tengah malam di sholat Isya kita baca lagi 4 kali surah Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah tiada henti untuk kita baca. Oleh sebab itu sekali lagi hadirkan niat di dalam hati kita untuk senantiasa menjadikan surah Al-Fatihah sebagai wasilah, sebagai jembatan, sebagai media buat diri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik, menjawab sebagai media agar Allah menjawab, mengijabah, mengabulkan doa yang kita minta. Apapun doa di dalam kehidupan ini Bapak-bapak, berwasilah dengan surah Al-Fatihah. Semoga semuanya kita itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang solehat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa kalbunya tenang, batinnya sejuk, apapun yang ada di dalam kehidupan kesehariannya ada ketenangan batin. Saya kira sampai di sini Bapak penyampaian pada subuh hari ini. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, silakan. Semoga kepada Ustaz antara ini bermanfaat. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya atau menambahkan jika ada. Ada dari Ustaz tambahkan dari Allah. Waalaikumsalam.